Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatur Rahman Zulfi dengan NIM 2105102041 dengan program studi Manajemen Informatika jurusan Teknik Komputer dan Informatika dari Politeknik Negeri Medan. Di video ini saya akan menjelaskan program untuk mengubah bentuk infix menjadi postfix. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saja dari mata kuliah praktik struktur data yang diampu oleh Ibu Santi Prayudani. Yang pertama kita di sini menambahkan include IOStream, string dan stack. Yang IOStream digunakan untuk memakai input dan output seperti cout, cin gitu. Lalu headernya ada string juga yang tujuannya untuk melakukan operasi pada string yang diinput oleh user. Lalu ada juga stack yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses operasi stack. Kemudian kita membuat 3 buah function. Yang pertama void convert. Ini seperti apa ya, konstruktor gitu. Jadi kita definisikannya di sini, lalu kita buatnya di bawah gitu. Yang pertama yang void convert tujuannya untuk menjadi fungsi utama dalam mengubah notasi infix menjadi postfix. Lalu ada bool is operand yang gunanya untuk menentukan apakah karakter yang diinput itu operand atau bukan. Lalu bool text precedence bertujuan untuk menentukan tingkat precedence pada karakter yang diinput. Lalu di bagian main program di sini kita deklarasikan variabel reply yang bertipe data char sebagai variabel yang digunakan untuk menyimpan input dari user yang akan menentukan apakah program akan dihentikan atau tidak. Perulangan yang digunakan pada program main ini adalah do while. Kemudian kita mendeklarasikan variabel infix dan postfix yang bertipe data strings. Pendeklarasian variabel ini bertujuan untuk menyimpan input dari user dan menyimpan nilai yang diberikan oleh function convert. Yang ini. Ayo user akan lalu nanti kita waktu mengeksekusi programnya kita akan diminta memasukkan input yang akan disimpan ke infix. Kemudian hasil input tersebut disimpan dalam variabel infix. Kemudian akan dijalankan function convert dengan memberikan nilai infix ke dalam parameter function convert. Kemudian function convert akan memberikan nilai kepada variabel postfix. Setelah itu akan ditampilkan kalimat ekspresi postfix beserta nilai dari variabel postfix yang merupakan hasil konversi dari infix ke postfix. Kemudian user akan diminta apakah program akan dihentikan atau tidak. Masukan yang diberikan akan disimpan ke dalam reply yang sudah kita definisikan di sini. Yang setelah ini dilakukan, ini akan dicek ya. Dia reply dia iya atau tidak gitu. Kalau tidak maka dia kalau kita jawab T, kita jawab selain Y, maka akan keluar dari perulangan dan menyelesaikan programnya, keluar dari programnya. Kita masuk ke sini. Pada function isoprene ini akan dilakukan pemeriksaan apakah nilai CH yang bertipe char akan diberikan pada parameter function
yang diberikan pada parameter function ini itu operan atau bukan. Jika benar operan, maka akan dikembalikan nilai true atau return atau dengan cara return true. Jika CH bertiap bukan operan, maka akan dikembalikan false atau dilakukan dengan return false. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan perintah if. Dengan membandingkan CH dengan beberapa kondisi yang telah ditentukan di antaranya, dilakukan pemeriksaan apakah CH merupakan karakter non-kapital. Jika ia akan ditentukan apakah CH berada di antara nilai A sampai Z. Yang ini. Atau CH bukan merupakan karakter non-kapital, maka akan dilakukan pemeriksaan huruf kapital. Jika benar akan ditentukan apakah nilai CH berada di antara nilai huruf A sampai Z yang besar yang ini. Dan jika bukan juga merupakan huruf kapital, maka CH akan diperiksa apakah CH merupakan sebuah angka dari 0 sampai 9. Ini. Angka di sini bukan merupakan tipe data integer tapi merupakan string karena ini kan angkanya sebenarnya kan tidak dioperasikan, hanya diubah tandanya saja dari infix ke postfix gitu. Jika di antara ketiga kondisi ini benar, maka akan dipastikan bahwa nilai CH merupakan operan dan akan dikembalikan atau diberikan nilai true sebalik. Dan jika tidak, maka akan dikembalikan nilai false gitu. Dan dia itu operator berarti bukan operan. Lalu kita ke sini. Pada function text precedence ini akan mengembalikan nilai bertipe boolean. Function text precedence ini berfungsi untuk menentukan tingkat precedence pada operator. Akan dilakukan perbandingan dua buah operator jika dalam stack terdapat sebuah operator lain. Jika tidak, operator tersebut akan ditentukan nilai pengembaliannya apakah true atau false. Dengan kondisi yang telah ditentukan sesuai dengan aturan operasi infix postfix pada stack. Dan function ini akan mengecek nilai yang ini ya. Ini yang jadi parameternya. Kita ke sini. Nah, function convert ini merupakan function utama pada proses konversi infix ke postfix di program ini. Pada function ini akan memproses nilai yang diberikan oleh main program utama. Kita buat tadi di sini. Ini kan dia dipanggil. Nilai tersebut merupakan notasi infix yang akan kita kirimkan, itu notasi infix yang disimpan dalam variabel infix. Yang kemudian diberikan melalui parameter function convert yang kemudian diproses. Nah, yang ini langkah pertama mendefinisikan operator stack. Operator stack merupakan variabel yang didefinisikan untuk melakukan operasi pada stack. Lalu kita ke ini. Nih. Selanjutnya kita deklarasikan variabel top simbol dan simbol yang bertipe data char. Kedua variabel ini dibutuhkan untuk menyimpan nilai top simbol dan simbol yang ada. Kemudian mendeklarasikan variabel k bertipe integer. Variabel k ini digunakan untuk melakukan pengulangan atau loop yang akan digunakan untuk saat mengakses stack. Lalu perulangan di sini. Kita bentuk sebuah perulangan di sini yang akan digunakan saat mengakses stack dengan kondisi k bertipe integer dan bernilai 0 karena array pada stack dimulai dari angka 0. Kemudian kondisi yang ditentukan adalah k lebih kecil daripada infix titik size, yang dimana ini merupakan
size ini akan mengambil panjang atau banyak karakter dari infix. Panjang dari infix ini, panjang kan dia char gitu. Ini telah di input oleh user. Kemudian K akan di increment jika sudah ini dilakukan ya. Nah, infix K ini variabel simbol akan diisi oleh infix dengan indeks K. Misal pengulangan baru, maka K masih 0 gitu. Maka nilai variabel simbol adalah infix pada indeks pertama atau 0 gitu. Infix yang indeksnya ke 0. Lalu ini if is operand simbol. Kemudian di sini akan memanggil function is operand yang dengan memberikan nilai variabel simbol sebagai nilai parameter pada function is operand. Nah, di sini kemudian setelah mendapatkan nilai true dari function is operand, jika ini bernilai true gitu kan, dia memberikan nilai true, maka dia akan melakukan ini. Nah, yaitu ini akan mendapatkan nilai variabel simbol tersebut dengan postfix sebelumnya. Pada perintah ini, jika nilai infix pada indeks pertama adalah huruf A, maka akan diberikan nilai true pada function is operand. Kemudian huruf A ini akan dilakukan operasi infix, yaitu postfix sama dengan postfix plus simbol gitu. Karena nilai postfix sebelumnya tidak ada, maka postfix sama dengan postfix plus A. Maka A akan menjadi hasil pertama pada notasi postfix. Jika function operand mengembalikan nilai false, berarti nilai variabel simbol merupakan sebuah operator. Maka perintah yang akan dilakukan adalah menyimpan operator tersebut dalam stack atau mengeluarkan operator dalam stack jika operator yang ada di dalam stack precedence-nya lebih rendah. Kita ke sini. Pertama, di sini akan diperiksa stack tidak kosong dan akan memanggil function text precedence dengan memberikan dua nilai pada parameter. Nilai pertama diambil dari stack teratas dan nilai yang kedua dari nilai variabel simbol. Jika text precedence memberikan nilai true, maka kondisi while terpenuhi, maka semua akan dilakukan terpenuhi semua dan akan dilakukan perintah selanjutnya, yaitu yang ini. Yang ini memberikan nilai variabel simbol dengan nilai stack teratas. Nah, sedangkan yang ini stack akan di pop. Pop merupakan operasi pengambilan sebuah elemen data pada urutan terakhir dan menghapus elemen tersebut dari stack. Lalu yang ini, setelah dari sini postfix, dia akan ditambahkan nilai variabel top simbol. Lalu di sini, jika kondisi pada while tidak terpenuhi, maka akan dijalankan perintah if, perintah yang ini. Dengan kondisi stack tidak kosong dan nilai variabel simbol sama dengan tanda kurung. Ini. Jika semua kondisi terpenuhi, maka operator akan di pop saja, yaitu pengambilan elemen dan menghapus elemen yang diambil dari stack. Ini jika semua kemungkinan pada while dan if tidak terpenuhi, maka nilai pada variabel simbol akan di push. Push merupakan operasi menambahkan elemen pada urutan terakhir atau urutan paling atas. Pengulangan ini akan terus dilakukan sampai nilai K sama dengan panjang atau jumlah dari char infix. Setelah looping selesai, akan dilakukan perintah while dengan kondisi stack tidak kosong. Jika setelah perintah pengulangan selesai dilakukan dan masih terdapat nilai pada stack berarti nilai stack tidak kosong, maka kondisi pada while bernilai true dan akan dilakukan perintah memberikan nilai variabel atau simbol dengan stack posisi teratas. Kemudian nilai pada stack tersebut akan di pop, yaitu nilai akan diambil dan menghapus nilai yang terdapat di dalam stack.
Kemudian postfix akan ditambahkan dengan tab simbol yang baru saja diubah nilainya. Baik, segitu saja penjelasan dari saya tentang program perubahan infix ke postfix ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.